warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah BM Kanas Utara yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah kita istirahat dalam bulan Ramadan kemarin dan menjalankan kajian rutin BM Kanas Utara. Semoga segala sesuatu yang kita usahakan, kita kerjakan maupun yang kita niatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Dilepas YouTube no, Mata setumpul. Jomblo tak Pakai per. mau ada Quranmu. Gimana sih, Ji? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kok apa? Apa nih? Surah kelima ayat 35. Kunci pokok dari perintah itu adalah ittaqullah. Kita diperintahkan untuk takwa. Takwa di sini berarti Turun ilmu nih. patuh Orang cara agar Turun. Ini demoni ya. orang betul ini orang yang mencapai nggak murah. keberuntungan Sembah mau pe? Mbak mau. Mau. yang diperintah di sini adalah amanu, yaitu orang-orang yang ingin atau menyatakan beriman. Nah, bagaimana beriman, bagaimana bertakwa. Bertakwa itu sama dengan kalau kita sering kerumunan Jumatan kayak bertakwa ini melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini gampang diucap, Angel dilakoni. Akan. yang dilakoni karena Orang elmes dadal. perasaan kita sudah menjalankan perintah dengan melakukan sholat, dengan melakukan perbuatan baik, amal soleh dan sebagainya. Rumusnya untuk menjadi muflihun atau tuflihun di situ surat Al-Baqarah ayat ke-5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Artinya kepingin mencapai kemenangan hidup itu tidak ada jalan lain kecuali dari Alkitab, harus dengan Al-Quran. Kasing kepriye bahwa mematuhi Al-Quran berarti sama dengan seperti wasiatnya Rasulullah, yaitu untuk selalu berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnatul Rasul. Itu tidak boleh terpisah, karena ini juga implementasi dari kita bersyahadat. Maka di syahadat itu ada dua bagian, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maksudnya di sini la ilaha illallah itu pernyataan kita atau komitmen atau mengenai berjanji bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada ilah, tidak ada orang-orang, tidak ada yang menuntun, membimbing ataupun memberi petunjuk kecuali Allah. Liwat dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri baru konsep atau wacana atau sesuatu yang abstrak untuk mengaplikasikan atau menggunakan dalam sosial budaya kehidupan, maka dipraktekkan oleh Rasulullah. Sehingga di sini kalau untuk berquran dengan benar, maka kata Meripati semua. Ayo jagonya bakal bumi. Jika ingin mencintai Allah dalam arti hidup saat ini, maka ikuti Rasulullah. Nah, untuk memahami Al-Quran, saya mohon maaf, tidak sekedar kita hanya melatih lidah maupun bibir, sing tidak sama sekali tidak melewati tenggorokan, kata Rasulullah, hanya berada di luar saja. Sementara perintah atau indikasi dari Al-Quran menyatakan waratili Qur'ana tartila, bacalah atau pelajarilah Al-Quran itu dengan teliti, sehingga di situ menumbuhkan atau menimbulkan atau menyajikan yang namanya tabayana rusdu minal ghayy, menggambarkan, menginformasikan dengan gamblang tentang isi kebenaran Quran dari kesesatan. Itu kita sedang menghadapi jenengane furqan, yaitu yang menjelaskan tentang hak dan batil itu tergambar secara nyata di situ. Sehingga nek wong wis bisa ngerti Quran secara tartil, maka inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, dia akan mendapatkan yang namanya qaulan tsaqila atau kalam atau ilmu yang sangat berbobot. Di ayat lain surat Ibrahim digambarkan seperti sajaratun, apa sajaratun apa? Thayyibah asluha sabitu wa farquha fis sama. Artinya gambaran seorang yang menguasai Quran itu dia memegang atau mempunyai dasar ilmu itu sangat kuat. Dasar ilmu dengan jelas dan kuat
wawasannya menjulang ke langit. Itu baru dalam tahap utlu ma'udiyah ilaika minal kitab, baru pada tahap memahami isi kitab. Kemudian setelah kita pahami kitab itu, aqimis sholat. Dengan kita menegakkan sholat, maksudnya apa? Agar di sana inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu akan membentuk karakter manusia kuwi. Setelah sholat loh, dari perbuatan keji dan mungkar itu kepala batu atau pembangkang. Jadi di sini mungkar itu melawan kata dari takwa. Kalau takwa itu patuh, kalau mungkar itu belakang. Diharapkan dalam proses sholat itu akan terjadi apa? Innahu nazalahu ala qalbika. Jadi isi Quran yang berisi tentang ilmu yang hak itu nazala ala qalbika. Quran yang tadinya masih di awang-awang, yang masih menjadi wacana atau gagasan, sekarang melalui sholat sedikit demi sedikit kita pindahkan menghujam ke dalam kalbu, menjadi mahkota hati, dengan harapan wa'id qadaitumus sholat wadkurullah qiyaman qu'udan wa ala junubikum. Setelah kita selesai melakukan sholat, maka kita mampu membentuk yang namanya zikrullah. Zikrullah di sini juga bukan sekedar urusan ucapan, tetapi hati atau kalbu kita yang sudah kita mahkotai dengan nilai Quran tadi akan menuntun perjalanan hidup kita dalam sosial budaya. Akalane tetap Quran itu sebagai dia berbicara, dia beralternatif, dia memutuskan. Maka dalam keimanan itu kita rumuskan sebagai akidun atau ma'rifatun atau tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil aqal. Maka ada juga hadis yang menyatakan fa'in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Artinya ketika sholatnya itu baik, benar, maka akan tergambar ke dalam perilaku yang benar. Tetapi kalau rusak sholatnya, maka rusaklah amal perbuatannya. Jadi jelas di sini bahwa kita melakukan sholat dalam waktu-waktu yang ditentukan itu adalah untuk membangun perilaku atau akhlakul karimah. Untuk itu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk selalu tadi jahadu fi sabilihi. Saya akan kembali kepada ayat yang saya ucapkan di awal. Setelah kita paham tentang kitabullah, maka kita harus usahakan wabtahu ilaihil wasilah. Wabtahu, kalau kita lihat di terjemahan itu
surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 35. Carilah untuk mendekat, carilah jalan atau carilah cara untuk mendekatkan kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Nah, betul kok Ustaz Kopi kok. Nah, kalau kita menggunakan kata carilah, maka pasti barangnya itu belum ketemu. Untuk menuju takwa, maksud kita nggak ketemu, barangnya belum jelas. Ketakwaan itu tadi ada satu yang dapat kita pakai untuk menjadi wasilah, yaitu kitab Allah wa sunnatul Rasul. Maka di situ wabtagu bukan carilah, tetapi raihlah, usahakanlah, utawa gapailah, capailah ilaihi wasilah. Ilaihi wasilah, nah ini kan berarti ilaihinya kan kepada dia yang dalam arti wujud orang yang bertakwa kepada Allah. Wasilah adalah perantara atau jalan atau apa, media. Kemudian setelah kita berada di situ, wajahatu fi sabilihi, kita disuruh berjuang dengan sungguh-sungguh. Wajahidu bi sabilihi, itu ya. Wajah itu. Kita disuruh berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bertahan atau teguh bertahan, bergondelan kenceng di atas jalannya itu, atau waqtasimu bihablillah utawa Allahus Samad. Jadi awal dhewe kon bertahan sekuat tenaga, wasbir li hukmi rabbika. Agar apa? Ini ceramah dewe. La'allakum tuflihun. Agar kita sampai kepada yang namanya kemenangan hidup. Itu nanti digambarkan di ayat lain, bahwa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah melalui konsepnya, melalui tuntunannya Yahudi Quran sesuai sing di contoh Rasulullah akan membebaskan kalian para orang-orang beriman dari kegelapan, dari kesesatan menuju kehidupan terang benderang atau kehidupan damai sejahtera. Winang kene saiki dudu besok. Lah untuk itu sekali lagi marilah kita senantiasa berjuang dengan segenap kemampuan kita untuk lebih dalam memperdalam atau mengenal petunjuk Allah itu, Al-Quran. Jangan hanya di kulitnya saja, tetapi galilah orang salah itu biasa. Yang penting yang salah jangan disebarkan kemana-mana, itu wis sesat, menyesatkan orang. Demikian kira-kira kurang lebihnya. Saya mohon maaf, malam ini saya bisa menyampaikan hanya sekelumit itu. Pastinya yang mengandung nilai kebenaran itu dari Allah, dan jika ada yang salah itu pasti usul saya pribadi. Yang akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila ridwanil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.